menjaga lingkungan itu juga maslahat, tetapi juga ada dampak negatifnya. Karena menjaga lingkungan, di mana dampak negatifnya menjaga lingkungan? menjaga lingkungan yang terlalu ekstrim sehingga tidak membolehkan sama sekali mining, itu menurut saya tidak fair. Gus Ulil membela pertambangan ini itu karena memang PBNU adalah bagian dari pengelola pertambangan yang diberikan izin untuk mengelola pertambangan. Oke, jadi sebelumnya saya upload video short tentang pernyataan Gus Ulil yang ini nih. Pertanyaan baliknya adalah kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? Nah, sebenarnya video itu adalah video lama ya, tapi karena Indonesia saat ini mengalami kebanjiran di beberapa daerah, makanya ya pernyataan beliau ini kembali lagi viral. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, tentu kita semua ikut berduka atas bencana yang terjadi. Dan untuk itu, mari kita sama-sama mendoakan saudari-saudari kita yang terkena dampak agar diberikan kekuatan, ketabahan, dan tentunya kesehatan untuk melalui masa-masa yang sulit ini ya. Dan ya semoga proses pemulihan berjalan cepat dan semoga bantuan dari berbagai pihak datang dengan cukup dan tepat sasaran sehingga mereka bisa segera bangkit dan kembali menjalani hidup dengan aman gitu. By the way, di video sebelumnya yang saya upload, saya sengaja tidak memberikan komentar apa-apa ya, karena memang saya melihat bahwa penjelasan dari abang kita dalam video itu sudah sangat jelas ya. Tapi yang membuat saya kepanasan, maksudnya yang membuat saya tertarik adalah di episode yang sama, di acara Rosi tentunya, ternyata Gus Ulil juga memberikan pernyataan yang cukup kontroversial soal bahaya menjaga lingkungan yang ekstrim. Kenapa ini menarik? Karena beliau ini kan tokoh publik, tokoh agama, terus ketua organisasi agama terbesar di Indonesia. Jadi pernyataan-pernyataan beliau itu sedikit banyak akan mempengaruhi opini publik dan tentu bisa mempengaruhi kebijakan nasional. Tapi untungnya ya masyarakat Indonesia sudah banyak yang pintar, jadi mereka tidak mudah terkecoh oleh ya pernyataan-pernyataan yang ngawur gitu. Oke, kita nonton dulu videonya ya. Menjaga lingkungan itu juga maslahat, tetapi juga ada dampak negatifnya. Karena menjaga lingkungan, di mana dampak negatifnya menjaga lingkungan? Menjaga lingkungan yang terlalu ekstrim sehingga tidak membolehkan sama sekali mining, itu menurut saya tidak fair. Saya akan kasih contoh bahwa concern kepada lingkungan yang ekstrim itu juga membawa dampak negatif. Ini sekarang dialami oleh Eropa. Oke, apa contohnya? Contohnya adalah sekarang ini harga listrik di Jerman dan Inggris itu naik berlipat-lipat karena mereka melakukan satu transisi yang terburu-buru kepada energi non-fosil. Mereka tidak mau lagi menggunakan, ya. Anda ingin mengatakan itu justru memberatkan kehidupan kehidupan masyarakat, dan itu dikritik oleh banyak kalangan sehingga timbul partai politik khusus untuk mengkritik kebijakan lingkungan yang dianggap tidak tepat. Oke, disclaimer dulu. Apakah Gus Ulil membela pertambangan ini itu karena memang PBNU adalah bagian dari pengelola pertambangan yang diberikan izin untuk mengelola pertambangan? Ini soal konsesi pertambangan untuk PBNU ya, untuk ormas. Bagi saya itu adalah salah satu terobosan penting dari kebijakan Pak Jokowi di akhir periodenya. Oke, sekarang kita bahas satu persatu pernyataan dari Gus ini ya. Pertama yang ingin saya bahas adalah soal logika menjaga lingkungan secara ekstrim itu berbahaya. Tapi sebelum itu, mari kita lihat dulu kenyataan di depan mata kita bahwa beberapa daerah di Indonesia itu sedang mengalami yang namanya banjir sampai-sampai rumah-rumah tenggelam, banyak korban jiwa, dan ya saya nggak tahu setelah Gus Ulil melihat ini, apakah dia masih tetap mempertahankan logikanya soal menjaga lingkungan berbahaya atau tidak. Mudah-mudahannya beliau berubah pikirannya, tapi kalau beliau seandainya nggak berubah pikiran, ya saya nggak tahu lagi mau ngomong apa. Jadi gini, kalau misalnya menjaga lingkungan terlalu ekstrim itu berbahaya menurut Gus Ulil, lalu pertanyaannya adalah apakah banjir besar di Sumatera saat ini yang memakan banyak korban dan merusak banyak rumah, itu juga akibat dari orang-orang yang terlalu rajin menjaga lingkungan? Apakah sungai meluap itu karena masyarakat terlalu cinta alam? Kalau logikanya seperti itu, berarti ya bencana-bencana ini terjadi karena memang masyarakat Indonesia terlalu sayang sama alam.
Makanya kita perlu kampanye lagi nih, menyerukan kepada masyarakat kita agar tidak terlalu peduli sama lingkungan, sehingga tidak terjadi bencana gitu. Jadi masalahnya itu bukan pada orang yang menjaga lingkungan terlalu ekstrim. Masalahnya adalah orang-orang yang punya kuasa itu tidak peduli dengan lingkungan sama sekali. Banjir di Sumatera itu bukan disebabkan oleh orang mencintai alam terlalu berlebihan, tapi oleh deforestasi brutal, tata ruang yang kacau, sungai yang dipersempit industri, dan lubang-lubang tambang yang tidak direklamasi. Kita semua tahu itu, para ahli tahu itu, para peneliti tahu itu, bahkan warga korban banjir itu pun tahu itu. Yang tahu tapi pura-pura pikun biasanya cuma dua jenis orang, yang tidak paham sains atau yang dapat konsesi tambang dari pemerintah. Nah, bicara soal tambang, yang menarik itu ketika Rossi bertanya kepada Gus Ulil mengenai membela tambang karena PBNU mendapat konsesi tambang. Nah, kita dengar ulang jawaban dari Gus Ulil ya. Gus Ulil membela pertambangan ini itu karena memang PBNU adalah bagian dari pengelola pertambangan yang diberikan izin untuk mengelola pertambangan. Ini soal konsesi pertambangan untuk PBNU ya, untuk ormas. Bagi saya itu adalah salah satu terobosan penting dari kebijakan Pak Jokowi di akhir periodenya. Nah, ini jawaban yang sangat jujur ya, dan memang di titik ini kita tidak perlu lagi bertanya apakah pembelaan Gus Ulil terhadap jangan ekstrim dalam menjaga lingkungan itu benar-benar murni argumentasi ilmiah atau sekedar narasi yang kebetulan sejalan dengan kepentingan organisasi yang juga mengelola tambang. Karena sebenarnya jawaban Ulil ini sudah menjelaskan semuanya tanpa perlu kita tafsirkan panjang lebar gitu. Nah, tentu saya tidak anti tambang ya. Kita harus akui bahwa tambang memang punya manfaat ekonomi. Setiap tahun tambang menyumbang devisa besar jadi sumber pendapatan daerah dan tentunya menyerap tenaga kerja. Walaupun secara nasional kontribusi lapangan kerjanya itu masih cukup kecil, sekitar 1%. Namun tetap ada manfaat dan itu harus diakui. Industri ini menghidupi sebagian masyarakat, memberi gaji dan menyokong rantai ekonomi. Tidak ada yang menyangkal itu, kita harus jujur di sini. Tapi di sisi lain, kalau kita bicara soal dampak, ya, tambang itu seperti teman baik kita yang datang membawa makanan, tapi pulangnya itu membakar rumah kita. Tambang itu ya memberi keuntungan jangka pendek, tapi meninggalkan jejak berupa deforestasi, air sungai tercemar logam berat, lubang-lubang besar tidak direklamasi, banjir bandang lebih sering. Jadi keseimbangan antara manfaat dan kerusakan itu penting. Dan kalau misalnya ada orang bilang bahwa menjaga lingkungan terlalu ekstrim itu berbahaya, tapi tidak pernah bilang bahwa menambang terlalu ekstrim itu jauh lebih berbahaya, ya sepertinya orang-orang ini harus diruqyah massal gitu. Nah, sekarang kita kembali pada argumen Gus ini soal Eropa ya. Ini sekarang dialami oleh Eropa. Oke, apa contohnya? Contohnya adalah sekarang ini harga listrik di Jerman dan Inggris itu naik berlipat-lipat karena mereka melakukan satu transisi yang terburu-buru kepada energi non-fosil. Mereka tidak mau lagi menggunakan, ya. Persis. Anda ingin mengatakan itu justru memberatkan kehidupan kehidupan masyarakat dan itu dikritik oleh banyak kalangan. Jadi Gus Ulil bilang bahwa harga listrik itu naik di Eropa karena transisi energi yang terburu-buru. Ya, mungkin benar ya, tapi saya coba cek penelitian dari IMF tahun 2002, itu menunjukkan bahwa penambahan energi terbarukan di Eropa itu justru menurunkan harga listrik grosir sekitar 0,6% per 1% peningkatan. Jadi, penambahan energi terbarukan justru menurunkan harga listrik, bukan malah meningkatkan. Nah, yang bikin harga listrik naik di Eropa itu mungkin bukan hanya karena ya energi terbarukan, tapi ya banyak faktor, misalnya mungkin karena perang antar Rusia dan Ukraina, atau mungkin naiknya harga gas alam dan lain-lain gitu. Jadi pertanyaannya adalah apakah benar menjaga lingkungan itu berbahaya? Ya, tidaklah. Yang berbahaya itu adalah menggunakan contoh yang salah dan narasi yang salah untuk membela kebijakan yang secara kebetulan menguntungkan lembaga yang kita pimpin. Yang berbahaya itu adalah ketika kritik terhadap lingkungan selalu dibungkus seolah-olah demi rakyat kecil. Padahal rakyat kecil yang pertama kali jadi korban ketika tambang membuka bukit tanpa perhitungan, ketika hutan hilang, ketika sungai keruh, dan ketika banjir datang. Menjaga lingkungan tidak berbahaya. Yang berbahaya itu adalah menganggap kerusakan lingkungan sebagai hal biasa. Lalu ketika harga listrik di Eropa naik, kita pakai itu sebagai alasan untuk menurunkan standar perlindungan lingkungan di Indonesia. Yang berbahaya itu ketika masyarakat diminta percaya pada narasi bahwa menjaga lingkungan terlalu ekstrim itu berbahaya, sementara lubang tambang dianggap peluang. Dan kalian tahu apa yang paling berbahaya? Yang paling berbahaya itu ketika Tuhan dibawa-bawa demi kepentingan tertentu, maka kerusakan bukan hanya terjadi di hutan dan sungai, tapi rusaknya hati nurani para penguasa. Oke, saya kira cukup sekian. Saya Muin Banyal. Salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan
jangan mati sebelum meninggalkan karya.